ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Amma ba'd. Sahabat mawadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tentang mewujudkan anak yang soleh. Kita sudah sampai pada tahapan yang kedua, yaitu ad-du'a, yaitu berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena doa adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan ibadah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Dan lanjutkan ayat ini adalah innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yaitu orang-orang yang yastakbirun, yang menyombongkan diri dari ibadahku. Dalam ayat ini doa termasuk juga ibadah. Tatkala seorang menyombongkan diri pada Allah, dia tidak mau beribadah, tidak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia termasuk orang yang sombong, enggan, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sombong. Apa balasannya? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dan juga hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi, bahwasanya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allahu musta'an. Ini hati-hati. Makanya orang yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah suka. Kenapa? Karena menjalankan perintahnya, menjalankan ibadahnya. Dalam hadis yang lain, inna du'a huwal ibadah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya doa itu termasuk ibadah. Ibadah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya doa itu tidak dilakukan lagi merupakan ibadah. Dan tatkala seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah membangun doanya di atas dua keyakinan. Keyakinan yang pertama bahwasanya ia mengakui betapa butuhnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tempat bersandar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang kedua bahwasanya doa menjadi bukti ta'zim, pengagungan kepada Allah, dan juga bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa, berkehendak untuk mengabulkannya. Dan juga doa merupakan silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Doa sangat luar biasa dalam agama kita Islam. Senjatanya orang-orang yang beriman, doa. Dan doa untuk anak yang soleh, yang para nabi alaihimussalam mereka mengajarkan doanya kepada kita, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah doa yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa apa? Rabbi habli minas salihin, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan juga Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya doa Nabi Ibrahim ini berdoa untuk keturunannya, anaknya yang nanti termasuk jajaran orang-orang yang soleh. Dan juga Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau menambahkan bahwasanya ya Rabb, anugerahkanlah padaku anak yang soleh, yang termasuk jajaran orang-orang yang soleh, dan juga yang bisa semakin menolongku taat kepadamu. Anak yang soleh akan menolongnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membantunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh dari ketaatan. Kemudian yang kedua adalah doanya Nabi Zakaria alaihi salam.
Beliau pernah berdoa, apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, anugerahkanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, ya, keturunan yang baik. Sungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Jelaskan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwasanya Rabbi habli min ladunk ay min indik, ya, yaitu dari sisimu, dari sisi Engkau ya Rabb, dan dimaksud dengan dzurriyyah thayyibah ay waladan salihah, yaitu anak yang saleh. Seorang dikatakan baik tatkala dia adalah saleh. Sangat luar biasa anak yang saleh. Kemudian kita diajarkan tatkala kita sudah dewasa dan sampai usia kita mencapai, sudah menginjak usia kita 40 tahun, kita disuruh berdoa. Sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 bahwasanya sana disebutkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Rabb, tunjukilah aku untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku, dan juga nikmat yang Engkau berikan kepada ibu bapakku, orang tuaku, dan supaya aku dapat apa? An a'mala salihan tardah, agar aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, ini syawahidnya, dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan doa ini isinya luar biasa, minta kebaikan kepada anak kita, keturunan kita, dan juga diri kita. Kemudian yang keempat adalah doanya ibadur rahman, yaitu hamba Allah yang maha pengasih. Doanya adalah Rabbana habalana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun, sebagai apa? Penyenang hati kami, indah di mata kami, dan jadikanlah kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan, laisa syai' aqarru li'ainil mu'min min an yara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain apa? Selain melihat istrinya dan keturunannya, anak-anaknya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perkataan ini pun pula dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri dan juga yang lainnya. Sangat luar biasa. Istri kita salihah, anak kita salih dan salihah, itu menyejukkan mata kita, menyenangkan hati kita. Sangat luar biasa kesolehan itu. Kemudian yang kelima adalah doanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendoakan anak Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Apa doanya? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan juga anaknya, serta berkahilah apa yang Engkau karuniakan padanya. Nah, dari hadis ini, doa ini, seorang bisa berdoa untuk meminta banyak keturunan yang soleh. Bukan hanya keturunan, dan juga harta yang berkah. Tinggal diganti saja domirnya, ya. Yang tadinya hu untuk ke Anas bin Malik diganti dengan ya saja, menjadi Allahumma aksir mali
wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anakku, serta berkahilah karunia yang Engkau berikan kepadaku. Semoga pada kesempatan kali ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.